Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti. Waalaikumsalam, Bu Ratna. Kenapa ini, Bu? Kok wajahnya seperti Iya, sedang Bu apa Yanti ini? sedang sibuk tidak ya? Tidak, gimana, Bu? Siapa tahu ada yang Maaf bisa ya saya Bu ya, bantu. saya mengganggu waktunya loh ini. Enggak. Gimana, Bu? Gimana? Iya, jadi ini Bu, saya tuh sedang ya bingung juga apa ya, ada mengganjal lah pokoknya ini rasanya tuh tidak menyenangkan gitu di hati saya ini. Jadi saya berniatnya ini kalau Bu Yanti ada waktu saya ingin berbagi Bu, berbagai masalah saya Bu. Boleh. Saya senang sekali kalau bisa membantu Bu Ratna uh, menemukan solusi dari masalahnya, Bu. Iya, Bu. Jadi, Ya. gini, Bu. Saya itu sedang galau beberapa hari ini. Saya tuh menemukan, ya bukan hanya sekarang sih, beberapa waktu lalu pun juga ini di setiap tahun pasti ada begitu. Jadi saya tuh punya murid yang saya ajar, tidak semua, beberapa ini. Kalau saya minta untuk mengumpulkan tugas gitu, Bu, ya ampun, susahnya, minta ampun. Deadline-nya kapan? Sudah melewati, saya tagih juga masih nanti, besok, 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 tapi tidak pernah gitu, Bu, mengumpulkan. Padahal saya sendiri ini kan sudah menjelang akhir semester, kan Ibu, Bu Yanti tahu sendiri. Setelah ini saya harus olah nilai dulu. Setelah itu setor nilainya ke wali kelas. Kalau saya setor ke wali kelas nilainya belum lengkap, jadi masalah lagi. Tapi kalau nilai apa adanya sampai dia tidak tuntas karena tugasnya tidak terselesaikan, di kurikulum juga nanti bermasalah lagi. Jadi satu dua anak di kelas ini kok malah jadi menghambat satu kelas atau teman-teman di kelas yang sama itu jadi korban gitu loh Bu. Jadi saya galau galau-galaunya nih Bu. Bagaimana ya Bu ya? Jadi tujuan obrolan kita hari ini adalah kita akan membahas permasalahan kegalauan Bu Adi Wiratna itu mengenai murid-murid ibu yang sering terlambat mengumpulkan tugas di pelajaran Bu Ratna ya Bu ya. Iya Bu, gitu. Dan masalah itu cukup mengganggu ibu karena ibu juga harus segera setor nilai ke wali kelas dan juga kepada kurikulum gitu ya Bu ya. Iya, iya Bu, betul. Nah, sejauh ini nih Bu, apa saja sih Bu hal yang sudah Bu Ratna lakukan untuk mengingatkan anak-anak yang sering terlambat itu, Bu? Iya Bu, jadi biasanya kan setelah saya mengoreksi tugas anak-anak itu kan saya cek dulu siapa yang belum, siapa yang sudah. Nanti saya share di grup WA kelas Bu. Jadi anak-anak yang belum mengumpulkan tugas ini saya ingatkan di grup WA. Kemudian kalau tidak ada respon lagi ya saat pembelajaran saya sampaikan langsung ke anaknya, saya nasehatin, saya tagih lagi gitu. Tapi ya begitu jawabannya santai-santai, ya Bu besok Bu besok. Tapi akhirnya juga tidak pernah ketemu lagi dengan saya di luar itu, tidak selesai juga tugas-tugasnya itu. Jadi sudah komunikasi dengan anaknya langsung, kemudian di grup WA saya ingatkan, tapi tidak ada perubahan sama sekali Bu. Jadi sebetulnya Bu Ratna itu sudah mengingatkan, sudah menegur ya, tapi mereka cenderung santai ya Bu ya. Iya. Menurut Bu Ratna, apa sih yang membuat anak-anak itu cenderung santai, sudah diingatkan dan istilahnya menggampangkan lah ada tugas itu dikesampingkan, itu apa sih Bu yang menyebabkan anak-anak seperti itu? Kalau ini ya Bu, saya mengamati nih hasil pengamatan saya kalau di kelas itu saya sering melihat tidak semuanya ada beberapa anak yang spesial seperti ini. Mereka itu cenderung apa ya seperti tidak memprioritaskan tugas belajarnya gitu. Jadi sekedar kayak sekolah itu ya, ya berangkat, kemudian mendengarkan gurunya, disambi kadang main HP, istirahat dia juga di kelas main game, gitu itu. Jadi seperti kayak prioritas untuk sekolah atau belajar itu tidak diutamakan, tetapi menganggap sekolah ya sudah santai, mengalir, berangkat, pulang, sudah begitu. Jadi seperti tidak ada motivasi gitu loh Bu. Apa Bu Ratna sudah coba mencari informasi Bu pada teman-temannya atau mungkin pada rekan sejawat Ibu mengenai siswa-siswa tersebut bagaimana sih kalau di jam pelajaran yang lain gitu? Ya, saya sudah mencoba untuk tanya dulu ke teman-temannya. Kadang saya tanya teman-teman yang di kelasnya, anak ini kenapa sih kok kalau tugas jarang sekali mengumpulkan gitu. Ya jawaban teman-temannya juga sama. Memang gitu Bu, anaknya itu malas.
udah dimotivasi temennya, dibantu aja juga kadang menolak, katanya santai-santai wes, santai wes gitu. Terus saya coba tanya apakah hanya di pelajaran saya aja gitu ya. Ternyata di pelajaran yang lain juga sama Bu. Anak-anak spesial ini juga menjadi catatan untuk guru-guru lain begitu. Nah, jadi itu yang sudah saya coba sampaikan. Terus wali kelasnya juga, Bu minta tolong kalau anak ini diingatkan begitu ya. Wali kelasnya sudah kan saya pikir kalau wali kelas lebih ini ya, lebih dekat, anak-anak lebih ada kewaspadaan, agak takut gitu dengan wali kelas. Tapi ternyata juga sama aja. Sampai disampaikan ke wali kelas ini juga tidak ada perubahan. Gitu ya Bu ya. Jadi ternyata sudah banyak, sudah ada beberapa langkah yang Bu Ratna lakukan untuk mengubah sikap yang istimewa itu dari murid Ibu ya. Dan sampai dari beberapa hal itu Bu, sejauh mana keberhasilan yang mungkin sudah terlihat Bu, dari langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan? Iya, yang sudah saya lakukan dari menegur langsung. Bahkan juga saya sudah ini loh, memanggil anaknya Bu. Jadi kita ngobrol face to face gitu. Tapi ternyata juga hasilnya belum menunjukkan keberhasilan Bu. Masih diabaikan saya Bu. Jadi untuk beberapa anak ini ya sudah nilainya masih kosong gitu. Padahal nanti ini segera akhir semester sudah harus ngolah nilai gitu. Jadi belum ada perubahan Bu. Baik ya Bu ya, jadi Ibu sudah melakukan beberapa langkah tapi kelihatannya belum juga berhasil ya Bu ya. Jadi demikian kira-kira perlu tidak ya langkah yang berbeda lagi dari yang sudah ditempuh untuk mengatasi hal-hal yang Ibu jelaskan tadi? Apa ya Bu ya? Kalau saya amati kan memang ini motivasi anaknya tuh rendah ya Bu ya. Jadi apa perlu dibangun dulu kesadarannya ya. Saya tuh ada bingung dengan anak-anak itu berangkat tapi seperti tidak sadar gitu bahwa dirinya tuh berangkat ke sekolah itu untuk apa sih tujuannya begitu. Jadi mungkin saya perlu ini ya mengembalikan lagi kesadaran diri mereka gitu untuk tujuanmu sekolah tuh ini loh gitu. Karena memang obrolan-obrolan yang sudah saya lakukan memang hanya sekedar tugasnya mana, kapan mau dikumpulkan, baru sebatas itu. Jadi belum ada obrolan secara ini sih Bu, apa ya, personal gitu. Jadi mungkin perlu memunculkan keyakinan kelasnya ya Bu ya, untuk diingatkan kembali. Karena kan memang di awal semester kan juga saya menyusun kesepakatan kelas gitu, termasuk juga untuk pengumpulan tugas. Jadi mungkin perlu diingatkan kalau mungkin mereka lupa. Jadi sering-sering mungkin ya Bu mengingatkan anak-anak spesial ini juga di kelasnya juga tentang keyakinan yang sudah kita buat bersama. Mungkin itu Bu. Saya sependapat dengan Bu Ratna ya. Jadi karena di awal sudah dibuat keyakinan kelas, mungkin ketika di tengah-tengah ini ada apa-apa, mungkin kita perlu mengingatkan ke anak-anak ya Bu ya mengenai keyakinan kelas yang sudah disusun sebelumnya Bu. Rupanya Bu Ratna malah sudah menemukan sendiri ini ya, sudah punya ide untuk atau solusi dari permasalahan yang sedang dialami. Kemudian selain berencana untuk mengingatkan kembali keyakinan kelas, apalagi Bu rencananya untuk meluruskan keterlambatan anak-anak ini Bu? Mungkin ini Bu, karena komunikasi saya dengan si anak-anak tersebut kan mungkin belum dari hati ke hati gitu ya. Mungkin saya perlu juga waktu, ruang untuk komunikasi secara pribadi, artinya saya melakukan bentuk restitusi begitu Bu, seperti yang pernah saya pelajari bagaimana anak-anak itu muncul kesadaran dirinya, kemudian muncul juga ide untuk merubah dirinya. Mungkin seperti itu ya Bu, restitusi perlu dipraktekkan seperti ini. Luar biasa sekali Bu Ratna, ternyata Bu Ratna bisa mengemukakan solusi sendiri dari permasalahan yang Bu Ratna hadapi, alami tadi. Jadi dari akan menjalin komunikasi lebih intens dengan wali kelas, dengan siswa tersebut, kemudian mengingatkan kembali keyakinan kelas yang pernah dibuat, kemudian melakukan praktik segitiga restitusi pada siswa tersebut. Jadi kalau saya boleh mengatakan rupanya Bu Ratna itu juga bisa begitu menarik solusi sendiri dari tadi obrolan-obrolan ringan ini.
Gitu Bu, luar biasa sekali Bu Ratna. Semoga dengan apa yang Bu Ratna sampaikan tadi juga masalah yang sebelumnya terjadi bisa teratasi Bu Ratna. Kemudian akan kapan ini Bu komitmen tersebut mulai dilakukan ini Bu? Mungkin mulai hari ini saya sudah merancang strategi dulu ya Bu ya untuk menyampaikan apa tadi rencana-rencana saya mau apa hari ini sudah harus saya susun, dan segera mungkin juga untuk besok melakukan restitusi terhadap anak-anak yang spesial ini sepertinya harus, karena memang nanti mungkin juga di restitusi saya akan ketemu jawabannya. Ini anak ini tidak ada motivasi belajar itu memang karena dirinya atau memang ada permasalahan lain di balik artinya masalah ini tuh munculnya apa karena faktor keluarga atau faktor teman atau faktor apa juga mungkin saya perlu tahu. Jadi sesegera mungkin ini mungkin akan saya lakukan. Ya. Dukungan apa saja Bu yang dibutuhkan untuk Bu Ratna bisa menjalankan komitmen perubahan tersebut? Yang pasti komunikasi dengan kelasnya harus positif ya Bu ya. Jadi mungkin saya juga akan sampaikan ke teman-temannya untuk ikut mendorong dan memotivasi anak ini agar motivasinya berubah dan berkembang begitu. Jadi karena kadang cenderungan anak di kelas begitu Bu. Kalau ada anak yang malas itu malah kalau sudah dicap, di label gitu dia semakin malas gitu. Nah ini mungkin saya menyampaikan ke anak-anak tentang keyakinan kelas dan juga bagaimana menumbuhkan coba komunikasi dan hubungan yang positif walaupun temannya motivasinya rendah, ya bukan malah dicap dicap malas begitu, tapi bagaimana ini dibangun, mungkin itu satu. Kemudian juga komunikasi dengan wali kelasnya juga mungkin lebih intensif ya Bu. Karena kan kalau kita sendiri yang melakukan itu menjadi agak sia-sia kalau wali kelas juga tidak mendukung, dan juga guru-guru yang lain juga perlu mungkin yang mengajar di situ untuk saya sampaikan terhadap persoalan anak-anak yang spesial ini tadi. Sebetulnya itu dari teman-teman juga dari anak-anak di kelas. Ya. Luar biasa sekali Bu Ratna, ide-idenya tadi justru bisa menjadi ide juga buat saya, menginspirasi saya juga. Luar biasa sekali Bu Ratna. Semoga apa yang sudah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian permasalahan yang Bu Ratna alami tadi juga sudah bisa terselesaikan semuanya, pembelajaran efektif, anak-anak juga tidak ada yang terlambat mengumpulkan tugas Bu Ratna. Ya, amin. Terima kasih loh Bu Yanti nih sudah saya repotkan mendengarkan keluh kesah saya. Ya, saya juga sambil ya belajar dari sini Bu Ratna ya. Terima kasih juga Bu Ratna sudah berbagi. Ya Bu, ya begitu Bu, ini sudah bel. Saya sudah harus mengajar ya? lagi ya Bu ya. Iya, terima kasih saya juga untuk waktu luangnya dan juga solusi yang sudah kita bahas di hari ini. Ya, saya sudah mulai plong ini, mulai ada ide. Terima kasih Bu ya. Iya. Selamat siang. Siang Bu. Ya. Bu Yanti. Refleksi saya untuk kali ini, saya merasa lebih tenang saat menjadi coach ini dibanding coach tadi karena hal teknisnya sudah teratasi. Cuman tadi ya masih ada sedikit-sedikit tapi tidak segalau tadi pas saya praktik menjadi coach Bu. Sama seperti yang dialami Bu Ratna. Jadi saya itu juga berhati-hati. Bapak Ibu, waktu kita mungkin sudah cukup ya untuk kegiatan prakteknya. Tinggal nanti menyampaikan refleksinya. Nanti yang sudah siap langsung kembali ke main room. Berarti refleksinya langsung di main room ya? Ya. Oke. Jadi kita langsung ke main room aja ya. Makasih Bu Ratna. Ibu, sama-sama. Makasih Bu.